Untuk melincinkan jalannya, tidak segan-segan pasukan Cina ini yang dipimpin oleh Zatnabur menggunakan cara-cara kotor yang dikenal dengan nama KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, atau dari kolusi dulu baru korupsi, terakhir nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Qubailal Bidayah, hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan ila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari ke berapa ya? 4 ya? 4. Alhamdulillah, berarti fotonya kurang-kurang gimana? Sesuai banget ya. Sabar. Mudah-mudahan puasa kita 3 hari yang lalu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa-puasa selanjutnya semakin lebih berkualitas daripada yang kemarin. Tapi itu tidak gampang Bapak Ibu. Di hadapan kita, di belakang kita, samping kanan kiri kita, di atas kita, banyak musuh-musuh yang tidak suka dengan orang-orang yang berpuasa, apalagi 1 bulan lamanya. Siapa mereka? Mereka bentuknya pasukan, namanya jinnah, pasukan jin. Dan jin ini juga punya pasukan, yang masing-masing pasukan punya pimpinan, punya jenderal. Dan sekarang jenderalnya pun punya wakil jenderal, bahkan punya staf khusus yang siap membatalkan puasanya orang-orang Islam. Siapa jenderal-jenderalnya? Di antaranya ada yang bernama Zatnabur. Sinten Bapak Ibu? Zatnabur. Zatnabur ini targetnya menggoda manusia agar terjebak, terjerumus pada 3 perkara. Kalau bapak-bapak siap, nanti yang digoda biasanya harta, tahta, wanita. Ibu-ibu siap, nanti yang tergoda biasanya harta, tahta, pria. Negara kita pun Bapak Ibu sekarang sedang dirongrong oleh 3 hal tadi: harta, tahta, Pertamina. Untuk melincinkan jalannya, tidak segan-segan pasukan Cina ini yang dipimpin oleh Zatnabur menggunakan cara-cara kotor yang dikenal dengan nama KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, atau dari kolusi dulu baru korupsi, terakhir nepotisme. Parahnya lagi, yang bertindak pelakunya juga korupsi, bahkan sudah melembaga
lembaga yang diberi tanggung jawab untuk memberantas ini juga korupsi, juga kolusi, bahkan nepotisme. Ini parahnya. Maka perlu langkah tahdir yang berkesinambungan terus menerus antar generasi, tiada henti sampai ini tuntas. Agaknya sulit ini. Negara kita saja Bapak Ibu yang nomor 1 negara terbesar korupsinya di dunia, panitia yang membuat ranking ini disogok, disuap, biar peringkatnya Indonesia turun nomor 10 agar tidak malu. Luar biasa ini. Wilayah kerja Zat Nabur ini Bapak Ibu adalah pasar. Saya tidak mengatakan pasar itu jelek Bapak Ibu, tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan pasar adalah tempat yang paling disukai setan. Setan senang dengan pasar. Di pasar inilah sangat subur tindak-tindak korupsi, kolusi, nepotisme, kemaksiatan, kejelekan, keburukan, dan macam-macam lainnya di tempat sinilah yang namanya pasar. Tetapi justru dengan kondisi dan gambaran seperti ini, kita harus berhati-hati dan tantangan. Kalau bisa mengatasinya, luar biasa, jaminannya adalah surga. Kalau bisa mengatasi tindak keburukan yang ada, yang terjadi di dalam pasar. Sekarang merebak. Kalau dulu bentuk pasarnya pasar konkret, nyata, pembeli dan penjual bertemu, ada barangnya, maka ada yang disebut pasar Karangwaru, pasar Sentul, Beringharjo, itu pasar-pasar konkret. Walaupun penjual dan pembeli bertemu secara dewasa melakukan transaksi jual beli secara sukarela, tapi tindak kecurangan tetap ada. Nah sekarang pasar bentuknya banyak. Tidak harus seperti pasar Karangwaru, tidak harus seperti pasar Kembang, tapi siapapun dimanapun pembeli dan penjual bertemu, terjadilah pasar. Termasuk di masjid ini Bapak Ibu, kalau panjenengan bertemu dengan teman-teman kemudian mengadakan transaksi jual beli, jadilah pasar, pasar al-amal. Tapi itu dilarang jual beli di dalam masjid, terutama ruang utama ini. Kalau di luar bolehlah jual kartu undangan, jual amplop yang besok pas Idul Fitri diisi ya. Kan wonten nggih dodolan amplop niku. Jualan pulsa. Engko sore tajilan sing kudu sapa ya? Yang kok urun ya. Tapi nanti balikannya segini ada transaksi. Kalau di luar monggo. Tapi kalau di ruang utama ini tidak boleh ada transaksi jual beli. Bisa jadi pasar masjid ini. Naudzubillah min dzalik. Bahkan sekarang sangat banyak muncul pasar-pasar online, pasar digital yang sangat mempengaruhi kemunduran dari pasar-pasar offline atau pasar konkret. Dulu Bapak Ibu kalau saya ke Ramai parkir motor saja diusir-usir, penuh. Sekarang baru datang langsung disambut, dibawakan. Saking sepinya pasar, toko Ramai yang sudah banyak berubah menjadi online. Dulu parkiran Kebak penuh, sulit sekali. Sekarang melenggang dengan santainya. Jadi dari segi parkir saja mengalami kemunduran, kerugian pendapatan berkat adanya pasar online. Di sisi lain ada baiknya, tapi tindak kecurangan pun banyak terjadi dari pasar online. Maka tidak salah kalau ada yang berpendapat pasar online hukumnya haram. Ada yang berpendapat, saya bilang ada. Berarti ada pula yang berpendapat tidak haram, asal tidak terjadi tindak kecurangan. Yang sering ada penipuan, sudah bayar, sudah transfer, barang belum datang. Barang datang tidak sesuai dengan pesanan.
pesan kacamata harganya 30.000, setelah dicoba ternyata tidak bisa dipakai, tidak bisa melihat dengan jelas. Padahal promonya semua ukuran, berapapun minusnya, berapapun plusnya bisa dipakai, ternyata tidak. Apalagi promosinya dengan memberikan emas antam, emas 24 karat 1 gram. Kacamata 30.000, bonusnya emas 1 gram. Sangat tidak mungkin. Tapi banyak orang yang tergiur dengan bisnis-bisnis seperti ini. Nah, ini bidang garapan setan yang dipimpin oleh jenderal bernama Zatnabur. Target wilayah sasarannya siapa saja, tidak pandang bulu, laki-laki, perempuan, pimpinan bawahan, besar kecil, anak muda, orang tua, bahkan Nabi dan keluarga istrinya pun tidak lepas dari sasaran Zatnabur. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sendiri, itu pun pernah terlibat, Bapak Ibu. Gara-gara kalungnya ketinggalan di WC umum, Aisyah tertinggal oleh pasukan dalam satu peperangan, yaitu perang Bani Mustalib. Di perang ini Nabi mendapatkan kemenangan besar. Padahal jumlah pasukannya cuma 700 pejalan kaki, pejuang tombak dan pedang. Pasukan kudanya cuma 30, berarti 730. Tapi pasukan Nabi mampu mengalahkan musuh Bani Mustalib yang jumlahnya 6.000 pasukan lengkap dengan persenjataan perang. Kalah, Pak. Tapi di dalam kemenangan ini ada hawa nafsu yang menggodanya. Nabi menang besar. Di perang ini Nabi berhasil membunuh 10 pasukan laki-laki, menawan 200 keluarga, mendapatkan 2.000 onta dan 5.000 domba. Menang besar. Tetapi masalah datang ketika bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang mulai dibagi-bagi. Siapa dapat onta, siapa dapat domba, siapa dapat awanan. Jadi masalah. Siapa biang keroknya? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik. Nggak usah kaget Bapak Ibu, ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dewan gereja saya, Bu, di Tegal, ketuanya namanya Muhammad Imam Tauhid. Nggak usah kaget. Sekretaris dewan gerejanya namanya Ismail Ishak. Kurang apa coba, 2 nabi jadi satu. Mending Pak Toto takmir Masjid Al-Amal, hafal Quran, keren tuh namanya Pak Toto. Gak usah muslim-muslim, daripada nama muslim tapi munafik. Abdullah bin Ubay bikin masalah. Hampir saja terjadi pertikaian antara 2 golongan besar. Golongan muhajirin, orang-orang yang ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan golongan Ansar, orang yang menerima Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Hampir bertempur gara-gara ghanimah. Harta rampasan perang dibagi-bagi. Siapa yang manas-manasi? Tokoh munafik ini. Dan sekarang banyak pasukan-pasukan orang-orang munafik. Kalau di tempat kita, Pak, namanya buzzer. Banyak jumlahnya itu, ribuan. Bayarannya per kata, per kalimat. Sekali menebar kalimat 18 juta. Wah, keren. Dengan kalah bayarannya dengan buzzer. Itu di negeri kita. Kalau di dunia itu pusatnya di Vatikan, Roma. Pusat hoak itu di sana. Injil 50%, separuhnya lebih itu berita hoak semua. Itu diproduksi di sana itu. Kita kena imbasnya juga itu. Itu orang-orang munafik menyebarkan fitnah, manas-manasi, provokator, biar umat Islam sama-sama Muslim bertempur. Dan di negeri ini sudah terjadi partai-partai Islam bertempur. Itu ya ulah orang-orang munafik, buzzer-buzzer kalau istilah sekarang itu.
dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, kalimatnya kasar. Apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay? Gemukan anjing-anjingnya. Ini kan nggak jelas ini. Siapa anjingnya, siapa yang menggemukkan. Jadi bikin orang penasaran dan bikin panas ini. Dia juga mengatakan yang kuat mengalahkan yang lemah. Ini kan juga nggak jelas. Memang orang munafik seperti itu Bapak Ibu. Ngomongnya nggak jelas biar tidak disalahkan, mencari selamat dirinya sendiri, orang lain bertempur. Siapa yang kuat? Muhajirin apa Ansor? Siapa yang lemah? Muhajirin apa Ansor? Kan nggak jelas. Siapa yang dimakan? Siapa yang diusir? Hampir terjadi pertumpahan darah. Padahal sudah menang besar perang ini, tapi hampir perang gara-gara ulah Abdullah bin Ubay. Melihat gejolak seperti ini, Rasulullah mengambil tindakan. Cepat pulang. Maka pasukan segera pulang. Yang biasanya kalau menang, senang-senang dulu, syukuran. Ini tidak langsung pulang dan melakukan perjalanan jauh, perjalanan lama, tidak berhenti selama 2 hari 2 malam. Tujuannya apa? Menyibukkan biar tidak sempat menebarkan gosip, hoak, hibah, dan lain-lain yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay. Ini belum selesai Bapak Ibu. Ada satu tawanan dari 200 keluarga perempuan, namanya Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirar. Anak pimpinannya Bani Mustalik ini, pimpinannya namanya Haris bin Abu Dirar. Punya anak, anaknya menjadi tawanan, namanya Juwairiyah. Orangnya manis, cantik, murah senyum. Kita dibandingkan dengan sini nggak ada Aceh, nggak ada yang sama. Ini juga menjadi ghanimah Pak. Dibagi siapa yang mendapatkan ini. Ternyata yang mendapatkan adalah adiknya, pamannya Aisyah, namanya Qais. Tetapi Juwairiyah nggak mau. Hampir saja ditebus, Juwairiyah lari, dan larinya ke tempat Nabi. Di depan Nabi ada Aisyah. Aisyah sampai kaget dan mengatakan, Masya Allah, demi Allah, saya tidak suka melihat engkau sebagaimana nanti Nabi juga melihat engkau. Belum selesai Aisyah ngomong, Juwairiyah langsung masuk kamarnya Nabi Pak. Dan di dalam ada Nabi. Coba, gimana Pak Toto? Jenengan di kamar, tiba-tiba ada wanita lain masuk kamarnya jenengan, ada istrinya juga. Nekat. Ternyata Juwairiyah minta ditebus oleh Nabi, tidak mau oleh Qais. Rupanya Juwairiyah ini sudah mendengar betapa gemar Rasulullah, namanya bagus, baik, cuma belum tahu orangnya seperti apa. Jadi pengen tahu Muhammad seperti apa. Senang dengan ajaran-ajarannya, tapi belum tahu siapa yang menyampaikannya. Ditambah lagi Juwairiyah juga tidak senang dengan bapaknya, kan bapaknya kafir itu. Dan tidak mau ditebus Qais, maunya ditebus oleh Nabi. Lalu Nabi menawarkan, ya Juwairiyah, maukah aku tawarkan yang lebih baik? Apa ya Muhammad? Akan aku tebus, kamu akan aku bebaskan, dan akan aku nikahi. Wah, gelem banget Juwairiyah, memang senang. Maka terjadilah ijab kabul di depan Aisyah Bapak Ibu. Coba kalau terjadi pada diri jenengan ijab kabul dengan istri mudanya di hadapan istri tuanya misalnya. Wah ini boten. Ini orang ini sampun, jangan, gak remuk nanti. Ini Nabi, oh Nabi. Kuat terjadi ijab kabul. Dan Bapak Ibu, dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ternyata tidak ada rasa sedikit pun cemburu atau marah pada diri Aisyah. Hebat kan berarti Aisyah? Gak marah, gak cemburu. Malah dalam kesehariannya di medan perang ini, ketika pulangnya, Aisyah banyak memberikan pelajaran kepada madunya.
Juwairiyah sering dinasehati, begini loh cara melayani Nabi, Nabi suka ini, Nabi nggak suka ini, malah diajari. Jadi dua istrinya rukun Pak Bok Nom karo Mbok Tua rukun akrab romantis itu. Ya ini karena prestasi Nabi yang hebat. Coba kalau tidak, ini saja nanti jadi masalah Pak. Salah juga sebentar ya. Tak tambah sebentar, nanti jadi masalah. Masalah terjadi ketika perjalanan tinggal 1 hari. Ketika pasukan istirahat setelah melakukan 2 malam 2 hari tiada berhenti dengan capek sekali, berhentilah pasukan di padang yang sangat luas. Nah, ketika berhenti, Aisyah turun dari sekeduk. Sekeduk itu keranda yang ada di atas onta, namanya sekeduk. Aisyah turun. Ingin ke belakang cari WC umum jauh di padang pasir. Kemudian selesai kembali lagi naik ke sekeduk lagi. Sahabat melihat, oh ya, Aisyah tadi istri Nabi turun, sekarang udah naik. Tidak lama kemudian turun lagi Pak. Karena kalung yang dipakainya nggak ada. Pas diraba-raba kok nggak ada. Itu kalung mahal pemberian ibunya ketika menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kalung merjan difar. Merjan itu berlian, difar yang berkilat-kilat. Harganya mahal. Sini gak ada yang punya. Nah itu hilang. Terus dicari oleh Aisyah di WC umum tadi, ketemu di wis dopetel itu. Dibawanya Aisyah kembali ke pasukan, tapi ternyata pasukan sudah nggak ada, sudah jalan. Jadi Aisyah ketinggalan. Nah ini Bapak Ibu, ini kan termasuk godaan harta ini. Gara-gara kalung ketinggalan, ngaboti kalungnya, Aisyah ketinggalan pasukan. Aisyah hanya berharap Nabi kembali lagi menjemputnya atau mengutus utusan untuk menjemput Aisyah. Hanya berharap itu. Dalam hadis dikatakan Aisyah cuma duduk-duduk di atas batu, ngantuk-ngantuk, kadang tertidur. Pagi harinya Bapak Ibu, ada seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Sofwan bin Mu'attal, yang memang diberi tugas oleh Nabi untuk menyisir. Siapa tahu ada barang-barang yang ketinggalan, ada pedang yang tertinggal, atau harta-harta rampasan perang yang ketinggalan, menyisir. Tetapi yang dijumpai ternyata seorang wanita yang ada di atas batu sedang tiduran, bernama Aisyah istri Nabi. Dua-duanya kaget Pak. Aisyah kaget sampai mengatakan innalillahi. Ya kayak kita lihat kaget deh. Innalillahi. Sofwan juga kaget. Tetapi hanya itu Bapak Ibu, Aisyah hanya mengatakan innalillahi. Sofyan tidak sedikit pun berucap dan berkata. Hanya dengan kode memberikan ontanya kepada Aisyah. Aisyah naik onta, kaki kanan onta diinjak oleh Sofyan, maka berjalanlah ontanya. Sofyan mendahului di depannya. Coba Bapak Ibu, betapa begitunya dua orang menjaga kesuciannya, tidak berbuat zina sedikit pun, baik dengan kata-kata apalagi pandangan. Coba kalau ini terjadi pada diri kita, lanang wedok, wong loro, bengi-bengi, sak mobil, apa yang meneng-menengan? Orang yakin. Apalagi tidak saling kenal, mesti tanya-tanya, namanya siapa, rumahnya mana, boleh minta nomor WA-nya? Wah itu ulah setan ini. Aisyah juga digoda, tapi betapa kuatnya Aisyah. Namun demikian Bapak Ibu, pagi harinya geger itu. Geger itu. Siapa yang membuat geger? Ya orang munafik ini, Abdullah bin Ubay. Apa yang dia katakan? Tidak mungkin dua orang seharian tidak ngapa-ngapain. Coba ini orang munafik seperti ini omongannya gak jelas. Dia nggak bilang Aisyah selingkuh, Sofwan zina, nggak bilang gitu. Bilangnya nggak jelas. Mana mungkin berdua tidak ngapa-ngapain? Lihat aja Aisyah, wajahnya cemas, khawatir, was-was, mungkin kecapean. Coba orang munafik seperti itu. Aisyah sendiri tidak tahu kalau geger Madinah itu. Begitu sampai di rumah, Aisyah masuk kamar dan sakit 1 bulan. Jadi nggak tahu, tapi yang lain gempar itu.
Ini ulah dari setan-setan, dari jin-jin yang dipimpin oleh setan yang kelihatan, namanya Abdullah bin Ubay. Nah, ini satu perkara Bapak Ibu, sampun mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sambung. Yang jelas tadi pokok bahasanya adalah hawa nafsu yang siap membatalkan puasa kita pada bulan ini dan amal-amal kebaikan di bulan-bulan yang lain lewat hawa nafsu. Bukan berarti hawa nafsu buruk, ada baiknya, tapi harus dikendalikan. Kalau pada diri kita ada kebaikan, setidaknya tetap dijaga dan juga kebaikan pada orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar tidak mudah tergoda oleh yang namanya hawa nafsu, dan puasa kita insya Allah sukses sampai hari akhir, hari akhir Ramadan. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pengajian pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.